Recording in progress. Tes. Cek ke satu. Cek. Tes. Cek satu dulu. Kadar tinggi ya bunda. Teng 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 teng. Ya udah kok. Di play dulu. Oh ya, video pertama. Cek satu. Shalom teman-teman semuanya, selamat malam. Kurang suaranya, kurang kedengaran suaranya nih. Shalom. Baru 50 orang di sini suaranya. Belum kena 100 orang gitu ya. Coba sekali lagi. Shalom. Wah, baru dong itu anak-anak Tuhan ya. Saya video dulu. Udah. Oke, Bunda. Yuk, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau olahraga dulu ya. Yuk kita mau mendaki-daki gunungnya tuh. Siap-siap ya. Daki-daki. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang jauh. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Salam terbang luar angkasa. Selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Karena kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah. Kau ada di suka, kau ada di duka pun kau ada. Karena engkau Yesusku. Kayaknya kan dia ada gerakannya ya. Kayaknya belum ada gerakannya di sini orang-orang ya. Oh, ada ya Kak ya?
Bapak Rian ke depan, iya. Mari kita lihat Rian ya, gerakannya ya. Kudaki-daki. Daki, 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 gunung yang tinggi. Ku turun, 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 lembah yang curam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Kalau tadi kita udah gerak-gerak ya memuji nama Tuhan, mari kita tenangkan hati kita. Kita mau memulai PD pada malam hari ini. Mari kita membuka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sangat bersyukur kalau malam hari ini Engkau telah memberikan kami hikmat agar kami bisa hadir di tengah-tengah PD kami, agar kami bisa merasakan sukacita dan cinta-Mu yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Kami ingin berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena urapan-Mu yang sangat luar biasa dalam hidup kami, di segala masalah kami bisa selalu bersyukur agar kami bisa lebih dewasa lagi untuk menyikapi setiap masalah kami. Dan lewat lagu ini, kami ingin berterima kasih kepada-Mu lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Terima kasih Tuhan. hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Apa yang baik kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami sungguh berterima kasih untuk setiap pengorbanan. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Kau Bapa yang begitu baik bagi kami. Kami pergi jauh, kami mencari kesenangan untuk diri kami. Tapi selalu lagi Kau tangkap kami Tuhan. Terus Kau cintai kami. Bahkan Kau jadikan kami serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Siapa kami Tuhan? Tapi Kau jadikan kami berharga. Kau jadikan kami biji mata-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hari-hari kami. Kau selalu menjaga kami, Kau selalu mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Gak ada lagi kata Tuhan yang bisa kami ungkapkan untuk membalas kasih-Mu. Tapi ini hati kami bawa, kami persembahkan yang terbaik. Sebab ini yang kami punya. Kami mau tinggikan Kau lebih lagi Tuhan. Gak akan kami takut, gak akan kami goyah. Karena ada Tuhan di dalam kami. Haleluya! Kami mau nyatakan Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau bertepuk tangan. Kami mau bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami terima sukacita hanya daripada-Mu. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora.
Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Mudah saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kami nyatakan dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Kami mengangkat tangan kami. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kami mau bersukacita hari ini di tempat ini sebab Engkau memberi kami sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, kami gak akan patah semangatku, bahkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, hei penuhiku. Kami bertepuk tangan bagimu Tuhan. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Kau Allah yang layak kami sembah. Kami tinggikan Kau Raja di atas segala raja. Amin. Dalamnya samudra tidak dapat Tuhan, cintamu lebih besar dari apapun juga. Kami mau bersorak. Ya samudra di dalam kasih-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Engkau turun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Kami nyatakan Tuhan di hadapan-Mu. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja.
Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja, segala Raja, segala Raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja, segala Raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Kau Raja di atas segala raja. Kau lebih besar dari apapun di dalam kehidupan kami. Tiap masalah kami Tuhan. Kau lihat hati kami. Kami datang dengan penuh kerinduan Tuhan. Kau pulihkan kami. Kau sembuhkan kami dengan cinta-Mu Tuhan. Kami pergi jauh. Kami mencari kesenangan. Tapi itu nggak cukup bagi kami. Hanya Tuhan yang mampu memulihkan kami. Hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan kami. Kami mau nyatakan di tempat ini kuasa-Mu Tuhan, cinta-Mu Tuhan. Bahwa Kau selalu ada di dalam hati kami. Dan Kau Tuhan, Kau cukup lebih dari segalanya. Kasih-Mu besar Tuhan. Gak ada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hati kami ingin kami katakan. Di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Ini kami Tuhan, kami mau bawa hati kami. Kami mau datang untuk mencari wajah-Mu. Maka penuhi kami di tempat ini Tuhan. Jangan Kau lewatkan kami. Jangan Kau lewatkan kami Tuhan. Biar Kau jamah hati kami, basuhi kami dengan cinta-Mu. Kami di sini ada yang mencintai-Mu dengan logika, cukupkan kami Tuhan. Kami di sini ada yang kering, penuhi hati kami Tuhan. Kami percaya cinta-Mu besar bagi kami. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hati kami, jauh di lubuk hatiku, ingin ku katakan, kami mengangkat tangan kami, Kau selalu ada dalam hati
hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu samanya. Itulah yang ku rindu. Kami mau sapa Engkau dengan lebih lembut lagi. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kami mengangkat tangan kami kasih. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Itulah kerinduan kami. Itulah yang ku rindu. Itulah yang kami rindukan. Itulah yang ku rindu. Kerinduan menyembahmu, kami semua. Kami mau sembah Engkau lebih dalam lagi, Tuhan. Kami mau tinggikan hanya Engkau satu di hati kami. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati kami. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu besar. Kau Raja kami. Penuhi kami
Kami sembah Engkau. Ini kami Tuhan. Kami berikan seluruh yang kami miliki. Tuhan, banyak dari kami yang jiwanya kering, jiwanya haus untuk mencari Engkau. Kami mau Tuhan, buka hati kami untuk Kau penuhi. Hai temanku, Tuhan berkata, serahkanlah semua bebanmu kepada Dia. Dia akan memberikan keringanan kepadamu. Jangan kau tanggung sendirian. Untuk yang khawatir akan masa depan, serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Dia yang memegang masa depanmu. Tagih janjinya Tuhan. Terkadang Tuhan ingin kamu melalui semua badaimu agar kemuliaan Tuhan dinampakkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan gak pernah membiarkan kamu sendirian.
Pada satu teman pria di tempat ini yang merasa sangat kebingungan dalam mengambil keputusan dalam hidupnya, Tuhan ingin berkata kepada teman ini, "Anakku, mengapa engkau sangat bingung? Karena akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Teruslah berpegang padaku, maka engkau tidak akan kebingungan lagi." Amin. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan mau katakan, jangan takut. Hanya Tuhan yang dapat melihat masa depanmu. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, orang yang kami sayangi sakit. Aku datang kepadamu Tuhan, aku memohon. Apakah engkau mendengar suaraku? Inilah jeritan anakmu Tuhan. Berikan kekuatan kepada anakku ini Tuhan. Tuhan sedang memeluk satu orang sahabat di tempat ini. Ia menguasai hati sahabat ini. Dan ia mengatakan, aku mengasihi kamu. Aku mengerti segala kesulitanmu. Biar kasihmu melembutkan kami, kasihmu mendamaikan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatanmu. Terima kasih untuk jamahanmu Tuhan. Sekarang kami mau duduk diam. Kami mau mendengarkan firman-Mu seperti Maria. Kami yang datang dengan rasa kurang percaya diri, kami nggak melihat keberhargaan di dalam diri kami. Tapi saat ini kami mau belajar. Kami mau upgrade diri kami. Dan Kau berkati Goselo Tuhan. Kau pakai setiap talentanya. Kau berikan setiap karunia-Mu Tuhan. Dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Setiap apa yang ia katakan Tuhan, boleh ada di dalam hati kami. Boleh tumbuh, boleh berbuah. Sehingga dapat kami bagikan kepada sesama kami. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan perantara Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, puji Tuhan. Memang harus diganti ini ya, tempat mic-nya karena panitia tahu Selo kalau ngomong suka muncrat. Puji Tuhan, Shalom, selamat malam semuanya. Puji Tuhan, syukur pada Allah malam hari ini kita boleh bersekutu bersama untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk mengalami kuasa Tuhan, dan untuk diubahkan oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Saya boleh lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan malam hari ini, boleh lambaikan tangan, semua diberkati. Amin. Saya boleh lihat senyumnya, boleh diturunin dulu maskernya. Ya, nah gitu kan kelihatan cakepnya, handsome-nya, cantiknya. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kenapa saya suruh turunkan masker? Karena sekarang kan orang terbiasa dengan masker. Kalau pakai masker kelihatannya OMK, tapi pas turun masker OMG gitu ya. Mukanya semuanya udah berubah gitu ya. Tapi puji Tuhan ini masih OMK semua. Puji Tuhan. Sebuah tema yang sangat menarik, sebuah tema yang sangat luar biasa, dan sebuah tema yang saya terlalu percaya ini pasti menjadi berkat untuk setiap kita malam hari ini. Ada yang tahu tema malam hari ini apa? Update iOS. Oh iya, udah ada di sini ya.
Bagaimana kita tahu bahwa setiap kita disiapkan Tuhan dengan sesuatu yang luar biasa. Saya akan mulai dengan statement ini. Dalam Kejadian 1, firman Tuhan katakan, Tuhan menciptakan teman-teman dan Selo itu sungguh luar biasa. Bahkan statement firman Tuhan katakan apa? Kita segambar dan serupa dengan Allah. Diciptakannya teman-teman dan Selo segambar dan serupa dengan Allah. Ini yang menjadi titik poin kita. Ini yang menjadi titik berangkatnya kita bagaimana nanti kita bisa update iOS kita. Bagaimana ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam diri kita. Dan yang sungguh luar biasa adalah ini. Waktu Tuhan menciptakan engkau dan aku, Dia hembuskan apa? Rohnya. Artinya apa? Di dalam diri teman-teman, di dalam diri kita semua ada kuasa Allah yang percaya katakan amin. Ada Roh Kudus Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Ada maha karyanya Tuhan. Ada daya ilahi Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Satu contoh kecil yang saya harus katakan sama teman-teman. Bahwa kuasa Tuhan, rahmat Tuhan, Tuhan sendiri hadir dalam kehidupan kita. Allah itu maha pencipta, setuju? Setuju? Saya mau tanya sama teman-teman. Ada nggak yang di ruangan ini yang bisa mengubahkan, menciptakan sesuatu yang baru? Contoh, dari mie instan yang nggak bisa lo makan, tiba-tiba dengan daya kreasi lo, tiba-tiba bisa menjadi mie instan yang sedap banget. Ada kornetnya, ada kejunya, ada telur setengah matangnya, pada lapar semua gitu kan. Ada nggak? Pasti bisa. Ini salah satu daya kreasi Tuhan yang begitu luar biasa dalam diri teman-teman dan saya. Artinya apa? Poin pertama untuk update iOS. Ketahuilah bahwa ada karya Tuhan, ada rahmat Tuhan, ada anugerah Tuhan yang gak main-main dalam kehidupan kita. Stop pandang rendah hidupmu. Jangan pandang enteng hidupmu. Karena di dalam dirimu dan diriku ada roh Allah yang luar biasa. Amin. Kasih tahu kanan kirimu, di dalammu ada roh Tuhan. Bilang lagi kanan kirimu, jangan pandang enteng dirimu. Amin. Ya. Karena ini penting. Karena ada banyak anak-anak muda, saya asumsikan di sini anak-anak muda, gitu ya. Karena tadi pas doa, Weni masih dipanggil Ci. Untung saya tidak dipanggil Om, gitu ya. Ya, anak-anak muda itu nggak menyadari betapa hebatnya Tuhan dalam dirinya. Sehingga ada begitu banyak anak-anak muda di hari-hari ini begitu mudah untuk lelah, begitu mudah untuk capek, bilang hidup gua nggak berguna, hidup gua nggak bisa apa-apa, Tuhan cuek, Tuhan nggak peduli, gua ditinggalin Tuhan sehingga kok hidup gua ini mentok seperti ini. Bahwa sesungguhnya roh Tuhan itu ada dalam diri kita. Makanya poin yang pertama dan paling penting adalah sadari betapa berharganya engkau, betapa mulianya engkau, betapa dicintainya engkau, sampai-sampai Allah memberikan dirinya untuk kita. Di dalam rahmat dan kuasa. Dan kalau kita bicara tentang kuasa, poin yang kedua. Kuasa dalam 1 Korintus, Kisah Rasul 1 ayat 8. Coba dibuka, Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8, saya yakin teman-teman sudah sangat familiar dengan ayat ini. Satu orang tolong bacakan. Kisah Rasul 1 ayat 8. Saya tidak pakai materi, biarlah Roh Kudus yang bekerja. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 8, baca sama-sama 2, 3. Dan sampai ke ujung bumi. Saya mau garis bawahi, tetapi kamu akan menerima kuasa. Saya tanya sama teman-teman, kita sudah menerima kuasa belum? Halo? Udah, kan dikatakan tadi, kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun atas kamu. Artinya apa? Kita sudah menerima kuasa. Lewat rahmat sakramen pembaptisan, engkau dan aku sudah mengalami kuasa Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Dan firman Tuhan mau bilang, sekali lagi relate sama poin yang pertama, betapa hebatnya engkau. Firman Tuhan bilang, kamu menerima kuasa. Kuasa, di dalam bahasa Inggrisnya kita tahu sebagai power. Ya, terjemahan kitab suci pertama kali itu diterjemahkan ke bahasa Yunani. Dan arti kata power atau kuasa dalam bahasa Yunani itu katanya disebut sebagai dunamis. Dunamis itu akar kata dari dinamis.
Ya, dinamis. Kalau teman-teman baca Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinamis itu bicara tentang sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bergelora. Bahkan dinamis merupakan akar kata dari dinamika dan juga dinamit. Dinamit kita tahu ya, sesuatu yang bisa bam, sesuatu yang luar biasa. Artinya apa? Sekali lagi, sadarilah betapa hebatnya Tuhan yang berkarya dalam hidupmu dan betapa hebatnya Roh Allah yang mengurapi dan memberkati kita. Dan karena kuasa Allah yang begitu hebat, engkau dan aku menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa malam hari. Nah, tetapi kita nggak bisa stand still. Kita nggak bisa tinggal diam dengan semua kuasa yang ada di dalam diri kita. Dan untuk memaksimalkan kuasa, Tuhan pakai kejadian-kejadian kehidupan. Tuhan pakai problematika dan terutama untuk menyatakan keluar biasaannya Tuhan. Tuhan kasih yang namanya talenta. Tuhan kasih yang namanya talenta. Dan talenta ini Tuhan kasih untuk apa? Supaya hidupmu dan hidupku menjadi baik. Supaya hidupmu dan hidupku menjadi lebih baik. Makanya kita nggak cuma puas menjadi orang baik, kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Makanya kita perlu update. Karena roh Tuhan yang ada di dalam dirimu dan diriku itu pondasinya. Tetapi bukan berarti Roh Kudus nggak bekerja hebat. No. Catat baik teman-teman. Tuhan nggak pernah kasih kita bahan jadi. Tuhan kasih kita bahan mentah. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar. Supaya kita bisa upgrade. Supaya kita bisa bertumbuh. Supaya kita bisa menghasilkan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Ini yang kita mau belajar malam hari. Bagaimana kita update. Bagaimana kita upgrade. Bagaimana kita mau memaksimalkan apa yang ada di dalam diri kita. Dan firman Tuhan malam hari ini dimulai dengan statement. Dalam Yeremia 29 ayat 11. Ada yang tahu? Ada yang hafal? Sebab aku tahu rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Yaitu rancangan, halo, damai sejahtera bukan kecelakaan. Yang akan memberikan kepadamu hari esok yang penuh dengan harapan. Ini janji firman. Ini yang harus teman-teman amini dan imani. Bahwa Tuhan punya rencana. Dan rencananya Tuhan, haleluya, adalah rancangan kebaikan. Buat siapa? Yohanes 10 ayat 10b katakan apa? Aku datang supaya kamu semua memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Hadirnya Tuhan lewat talenta-talenta kita. Hadirnya Tuhan lewat setiap perkara kehidupan kita. Planningnya Tuhan adalah untuk membuat kehidupan kita menjadi lebih baik hari demi hari. Ini janji firman. Banyak anak-anak Tuhan mengimani tapi tidak mau mengamini. Cuma tahu janji firman Tuhan tetapi nggak dibuat. Tanamkan baik. Apa yang ada di pikirannya Tuhan. Apa yang ada di hatinya Tuhan. Itu untuk kebaikan kita. Tuhan gak mau kehidupan kita gagal. Tuhan gak mau kehidupan kita hancur berantakan. Tetapi kita juga gak tutup mata dosa, kesalahan, pelanggaran, attitude, cara hidup kita yang tidak benar di hadapan Tuhan itu yang membuat kita hancur. Setuju gak? Tetapi kita mau balik pada poin yang pertama. Bahwa plannya Tuhan adalah kebaikan buat kita. Makanya ini poin yang berikutnya yang harus kita miliki supaya kita bisa update OS kita. Operating system dalam kehidupan kita. Tahu planningnya Tuhan dalam kehidupan kita apa. Tahu rencananya Tuhan dalam kehidupan kita itu apa. Knowing God's purpose in our life. Itu poin berikut. Supaya kita bisa mulai update OS. Cewek-cewek yang ada di tempat ini. Jangan terima laki-laki yang gak tahu dia membawa kemana kehidupannya. I love you so much. Apa planningmu untuk masa depan? Biarlah Tuhan yang berencana. Rencanamu apa? Tuhan yang berkehendak. Ditanya rencana lu apa? Tuhan. Jangan kita terlalu rohani tetapi kita nggak berpijak kepada kenyataan dan fakta.
Seringkali kita bersembunyi di balik hal-hal rohani, tetapi sesungguhnya kita nggak tahu mau dibawa kemana kehidupan ini. Hati-hati. Harus jadi manusia rohani, harus dipimpin oleh roh. Tetapi kita nggak boleh menjadi orang yang lupa akan kehidupan kita. Makanya penting untuk tahu God's purpose in our life. Saya setuju sekali biasanya nih, Desember akhir kita mulai tulis apa? Resolusi untuk tahun depan. Betul? Wah, tahun depan saya harus berat badannya segini. Karena tahun sepanjang 2022, wah udah gagal diet. Apakah bagus? Bagus. Bagus. Harus malah. Harus. Wow, saya harus di tahun 2023 pencapaian saya di pekerjaan harus segini. Karena tahun 2022 saya begini. Salah nggak? Harus. Tetapi resolusi harus berdasarkan visi. Visinya Tuhan apa dalam pekerjaan? Visinya Tuhan apa dalam pelayananmu? Visinya Tuhan apa dalam bisnismu? Visinya Tuhan apa dalam setiap rencana-rencana kita? Itu penting. Karena visinya Tuhan adalah pondasi utama untuk kita berpijak, untuk kita upgrade. Upgrade artinya apa? Dia sudah ada kan, tetapi dibuat untuk menjadi lebih baik. Apa yang sudah baik, yang Tuhan sudah taruh, tugasmu dan tugasku untuk membuat lebih maksimal. Makanya Tuhan kasih potensi dalam hidup. Makanya Tuhan kasih karunia, Tuhan kasih talenta dalam hidupku. Supaya apa yang pondasi yang Tuhan sudah taruh baik ini, kita kembangkan, kita upgrade. Karena sesungguhnya kita ini orang-orang yang abnormal kok. Ya, saya nggak promosi toko mie instan itu. No. Tapi kita sesungguhnya orang-orang abnormal kok. Di atas rata-rata. Karena apa? Tadi poin yang pertama. Roh Allah yang luar biasa dalam diri kita. Amin nggak? Nah disinilah poin pentingnya. Keinginan untuk upgrading itu harus wajib. Nggak bisa enggak. Hari demi hari kamu harus lebih baik. Waktu demi waktu selo harus lebih baik. Nggak bisa kita menjadi generasi yang biasa-biasa aja. Makanya Tuhan kasih potensi. Makanya Tuhan kasih karunia. Makanya Tuhan kasih talenta. Makanya Tuhan kasih plan. Supaya kita bisa mengalami berkat Tuhan. Mungkin beberapa dari kita nggak suka kata problem ya kan. Masalah. Oke, saya ganti dengan proses. Padahal apa yang kita perlukan? Tadi yang pertama. Knowing God's purpose in your life. Tahu apa yang menjadi visinya Tuhan dalam hidup. Nah, waktu kamu tahu visinya Tuhan, poin yang berikutnya adalah lakukan dengan metode yang tepat. Lakukan dengan prosedur yang tepat. Do the right procedure. Teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, alat-alat elektronik teman-teman, taruhlah handphone. Waktu kita beli handphone ini, kalau kita buka dusnya, bahasa sekarangnya waktu kita unboxing, ya, apa yang kau temui waktu kau unboxing handphonemu? Apa? Segel, oke. Pas dibuka segelnya apa? Haleluya. Jawaban yang sangat-sangat rohani. It's okay, sukacita. Wah, handphone baru, betul dong. Sukacita, apalagi dapat dari suami, betul. Nah itu, saya mengerti isi hatimu. Ya, tunggu September aja yang 15 keluar. Apalagi? Lecet atau enggak? Oke, apalagi? Sakit parah karena cicilannya. Oke, jawaban yang sangat jujur. Vi dengarkan jeritan suami. Apalagi satu jawaban. Apa yang kau temui waktu kau unboxing? Kartu garansi. Saya berapa banyak kalian menyebutkan manual book.
Karena biasanya manual booknya dicuekin. Benar nggak? Teman-teman, sebelum handphonemu jadi, manual booknya udah jadi. Karena manual book itu otaknya yang menciptain. Semua yang dia mau supaya handphone ini sukses, dia tuliskan di manual book. Ya, demikian juga kehidupan kita. Manual book kita apa sih? Kitab suci. Semua yang kita perlukan untuk sukses ada di manual booknya kita. Jadi teman-teman, kalau kamu mau kamu update iOS kamu, pelajari details dari manual booknya. Apa yang manual book itu katakan, lakukan. Ada cerita. Seorang bapak-bapak ngomel. Dia bilang, katanya handphone ini baterainya tahan lama. Kok baru saya pakai beberapa hari, baterainya gampang drop. Dia komplain ke engkau yang jual. Ditanya balik sama engkau. Waktu kamu pulang di charge berapa lama? Kata banyak orang, handphone ini harus di charge 8 jam. Supaya penuh. Engkau bilang, lu yang on. Coba lu baca manual book. Nggak heran handphone ini bocor karena lu ngecharge-nya sampai 8 jam. Padahal manual booknya bilang cuma cukup sampai 3-4 jam full. Cabut. Teman-teman, Tuhan nggak mau kita gagal. Makanya kitab suci yang teman-teman pegang itu panduan. Supaya hidupmu bisa dioperasikan sesuai dengan iOS-nya. Sesuai dengan rencananya. Sesuai dengan kehendaknya. Seperti yang Tuhan mau. Tuhan nggak mau kita gagal. Makanya dia kasih semua. Lewat kuat kuasa firman. Berapa banyak kita gagal bukan karena Tuhan mau kita gagal. Tetapi kita nggak baca manual booknya. Kita nggak operating our life. Seperti yang sesuai dengan firman Tuhan mau. Jadi mulai malam hari ini kalau engkau mau hidupmu sukses. Baca manual book. Renungkan manual book. Dan lakukan seperti yang manual book suruh. Sukses kok. Aman hidupmu kalau kamu lakukan semua sesuai dengan manual book. Sebaliknya, kita akan gagal untuk update OS kalau kita maunya seperti yang kita mau aja. Mungkin teman-teman gak sadar. Lagu pertama tadi apa? Di kanan kau ada. WL-nya kemana? Bener gak? WL-nya ke sini kan? Lu kemana? Ikut ke sono. Padahal kanan lu tuh sono. Bener gak? Lihat gak tadi? Ke kiri semua ikut ke kanan. Padahal jelas WL. Singersnya bilang ke kanan kau ada. Wah ini nih penarinya nih ngikut ke kanan. Karena jelas directionnya dikatakan ke kanan. Nah lu umatnya. Kanannya lu tuh bukan sini. Ini kiri oneng. Nah, gak usah pusing. Selama kita taat aja. Untung aja tadi nggak gaprokan tadi. Saya nggak duduk di bawah karena ya puji Tuhan udah umur ya. Jadi saya duduk di bangku. Saya aduh ketawa. Ini jelas ini. Nah makanya ini yang namanya hikmat Tuhan gitu ya. Kalau ikut aja. Jalan baik. WL-nya bilang kanan. Penarinya ke kanan. Nah umatnya ke kanan tapi ke kanan yang ngikutin yang di depan itu salah. Kanannya lu dong. Itu directionnya jelas. Kalau ikut ke kanan yang di depan artinya lu bergerak kemana coba? Ke kiri, salah. Dari situ aja udah kelihatan. Nah teman-teman, mari kita belajar. Untuk mengoperasikan semua kehidupan kita lewat kuat kuasa firman Tuhan. Itu manual book kita. Itu guidance kita. Udah jelas. Firman Tuhan katakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Coba buka Amsal 20 ayat 5. Amsal 20 ayat 5. Apa kata firman Tuhan? Amsal 20 ayat 5.
Baca sama-sama. Di depan ada 2, 3. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Tetapi orang yang pandai, ini poinnya. Tuhan udah kasih rancangannya. Tuhan udah kasih manual booknya. Tetapi tugasmu dan tugasku untuk memaksimalkannya. Firman Tuhan bilang rancangan di dalam hati manusia. Rancangan yang tadi, Yeremia 29, itu dikatakan apa? Seperti air yang dalam. Tetapi hanya orang yang pandai. Yang mampu memaksimalkan semua rancangan-rancangan itu. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, dengan manual book itu, Tuhan mau kita jadi pandai. Tuhan mau kita menjadi bijaksana. Tuhan mau kita dibenarkan dalam setiap langkah hidup kita. Supaya rancangan damai sejahtera yang merupakan visinya Tuhan dalam hidup kita, itu bisa kita raih. Poin berikutnya, bagaimana kita bisa update kehidupan kita. Cari orang yang bisa memaksimalkan talentamu. Find the right connection. Kamu tahu kok apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup. Saya suka sekali statement dari satu perusahaan handphone yang sudah bangkrut. Connecting people. Perlu itu. Perlu. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang bisa memaksimalkan semua talenta-talenta hidup kita. Kita harus bergaul, kita harus belajar, kita harus sharing knowledge dengan orang-orang yang bisa membantu kita untuk mengeluarkan semua talenta-talenta baik kita. Kalau kamu sadar bahwa kamu punya talenta sebagai seorang worship leader, bergaulah bersama dengan sesama worship leader. Bergaulah sesama dengan pemusik. Bergaulah bersama dengan orang-orang yang mampu mengembangkan talentamu sebagai seorang worship leader. Bukan berarti kita membatasi pergaulan. No. Kita harus membuka pergaulan seluas-luasnya. Tetapi untuk menajamkan talentamu, bergaulah kepada orang-orang yang Tuhan taruh, yang akan Tuhan tempatkan untuk mempertajam talenta. Apa yang kamu suka? Kamu suka fotografi. Ya bergaul dengan orang-orang yang suka fotografi. Orang-orang yang tahu kamera. Orang-orang yang, ya sekarang udah ada ininya sih ya, aplikasinya untuk ngedit itu loh. Ya tiba-tiba mukanya bisa putih banget. Tiba-tiba cowok bibirnya merah gitu. Ya udah, kalau memang itu teknologinya, bergaul dengan orang-orang seperti itu. Kamu suka nulis. Kamu punya talenta untuk menulis. Bergaulan dengan penulis-penulis. Bergaulan dengan orang yang akan support talenta kamu. Supaya talenta kamu menjadi tajam. Bukan berarti seorang worship leader nggak boleh bergaul dengan tukang bangunan. Tetap bergaul. Tetapi untuk mempertajam talentamu, kamu nggak bisa ngobrol sama tukang bangunan. Pak, untuk menjadi seorang worship leader diperlukan berapa banyak bata, Pak? Terus tukang batanya bilang, worship leader apa? Come on. Buka pergaulanmu untuk mendukung talentamu. Saya banyak belajar dari teman-teman. Dari Weni, dari teman-teman pemusik lain. Bagaimana membuat aransemen, bagaimana membuat musik yang bagus, membuat atmosfer pujian penyembahan yang baik. Saya belajar bersama dengan pemusik. Untuk memiliki suara yang bisa menjadi berkat, saya bergaul dengan pelatih vokal. Kan banyak well-well di luar sih, di sini nggak ada. Well-well di luar bilang, saya hanya perlu urapan Tuhan. Urapan Tuhan aja. Ingat, Tuhan melihat hati. Tetapi manusia melihat rupa. Kita perlu latihan vokal nggak? Perlu. Latihan vokal sama siapa? Tukang bangunan. Pelatih vokal. Gaul sama pelatih vokal. Dia tanya, Om, kok, bro, sis, gimana sih supaya suara saya nggak false? Oh begini, dilakukan metode yang di-sharingkan. Supaya talentamu sebagai seorang worship leader menjadi maksimal. Urapan perlu, tetapi kemampuan dan talenta juga perlu. Amin. Gaul dengan orang-orang yang tepat. Koneksinya harus tepat.
Sama seperti kalian pergi ke luar negeri. Lu nggak mungkin bawa colokannya Indonesia, kagak nyambung. Lu harus beli colokan di luar, bener nggak? Supaya tabletmu, handphonemu bisa dicolok di luar. Koneksinya harus tepat. Ini penting. So find the right person. Cari koneksi-koneksi. Cari orang-orang yang bisa memaksimalkan talentamu. Supaya kamu bisa upgrade. Supaya kamu bisa update. Poin berikutnya. Sebentar, saya nyontek dulu. Berapa banyak yang merasa masa pandemi 2,5 tahun yang lalu itu menjadi masa-masa yang tidak nyaman. Boleh kata. Berapa banyak percaya atau mengalami sebuah ketidaknyamanan di masa-masa pandemi kemarin? Ada? Pasti ada. Tetapi ada orang-orang yang pandai justru sukses di masa pandemi. Itu close the door itu. Yang sekarang katanya udah mau close. Suksesnya pas kapan? Pandemi. Di saat semua orang di rumah, dia bikin podcast, men. Dan podcastnya jadi nomor 1 di Indonesia. Saya nggak mempromosikan orang botak itu. Kalian tahu siapa nama. Di saat orang berpikir ini masa yang sangat menyakitkan, ini masa yang sulit, tetapi hanya orang yang pandai, yang bisa melihat kesempatan. Oke, masa pandemi, gue bisa buat apa? Seorang teman saya, seorang pemusik, dia menggantungkan hidupnya bukan hanya di pelayanan musik, tetapi di event-event musik. Kamu siapa? Mau event musik di mana? Mau konser di mana? Mau KRK di mana? Mau kawinan di mana? Awalnya dia stres. Tetapi waktu dia cari God's purpose dalam kehidupannya, tiba-tiba dia diberi pencerahan oleh Tuhan. Dia coba-coba masak, teman-teman. Seorang gitaris, tiba-tiba belajar masak. Yang tadinya mainnya begini, sekarang ngangkat gini. Kemarin saya baru dari rumahnya. Wih, tangan kirinya udah segini nih. Karena dia biasa ngangkat wajan. Sebuah talenta yang muncul bahkan di saat yang tepat buat dia, waktu kita bilang saat yang gak tepat. Hanya orang-orang yang pandai yang tahu menimba. Makanya ada waktunya Tuhan untuk memaksimalkan talentamu. Ada waktunya Tuhan untuk upgrade OS kita. Jangan tolak waktunya Tuhan. Kita kan sering nanya apa? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu pasti. Itu sudah. Pasti yang terbaik. Karena lewat masalah Tuhan paksa kita, dengan tanda kutip, Tuhan paksa kita untuk naik kelas. Teman-teman juga ingat deh, masa-masa teman-teman studi, masa-masa teman-teman sekolah, masa-masa teman-teman kuliah, pasti ada ujiannya, betul nggak? Untuk naik tingkat kita perlu diuji. Untuk belajar, untuk ujian gampang nggak? Nggak. Tetapi waktu kita belajar, waktu kita ujian, dan kita pas ujiannya, sesuatu yang baru pasti lebih baik. Nah teman saya ini gitaris loh. Musik director loh. Tiba-tiba sekarang kerjanya di dapur. Tetapi dari situlah dia dapat. Bukan sarangnya dong. Cuan. Alafi tahu tuh. Sebelumnya saya nggak pernah coba makanannya, Vi. Tapi waktu masa pandemi, ya kan ibu-ibu ya, istri saya tuh kerjaannya pasti cari-cari yang, itu dia. Sayang yang jawab cowok. Tiba-tiba dia bilang, kita coba yuk makanannya Vi. Wih, enak loh. Enak, serius. Saya nggak tahu, kamu mulai pas pandemi atau sebelum pandemi? Sih, orang yang pandai, bahkan di saat susah, dia dapat
Jangan tepuk tangan aja, beli. PO. Tepuk tangan gak mendatangkan keuntungan apa-apa. Lihat ya, kesaksian loh. Udah buka sebelum pandemi, tetapi justru naik pas masa pandemi. Hanya orang yang pandai yang bisa memaksimalkan, bisa update, bisa upgrade. Waktunya harus pas. So jangan pernah tutup waktunya Tuhan. Jangan pernah dikte Tuhan. Karena Tuhan bisa pakai masalah-masalah untuk mendatangkan berkah. Amin. Timingnya harus pas. Berikutnya. Prosedur udah ya tadi. Waktunya harus tepat. Berikutnya. Bicara tentang atmosfer. The right atmosphere. Bicara tentang kondisi dan situasi kehidupan kita. Seringkali, tadi ya, masalah membuat kita drop. Tetapi hanya orang yang pandai yang tahu mengatasi masalah. Ingat, kita harus mengatasi. Harus berada di atas. Upgrade, update itu posisinya bukan di bawah. Dia harus ada di atas. Jadi tugas teman-teman dan selo, kita harus paksa diri kita untuk naik tingkat. Untuk berada di atas. Untuk berada di atas rata-rata. Ini penting sekali teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Karena seberapa hebat kehidupan kita, seberapa hebat talenta kita, seberapa hebat kemampuan kita, nggak akan menghasilkan apa-apa dalam kehidupan kita kalau kita tidak lakukan poin-poin yang tadi. Kita hanya stuck dengan situasi seperti ini. Apalagi tahun 2023, gosipnya katanya ini tahun resesi. Kalau kita drop dengan kondisi dan situasi yang diciptakan oleh kondisi di luar, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Kita hanya jadi pribadi yang bersungut-sungut, kita hanya pribadi yang stres, kita hanya menjadi pribadi yang nggak bisa move on, kita hanya menjadi pribadi-pribadi yang nggak tahu harus berbuat apa. Bukan saya tidak mensyukuri kasih karunia Tuhan. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau belajar untuk melihat lebih dan lebih lagi ke dalam. Lewat kondisi dan situasi yang Tuhan izinkan terjadi. Ada maksud Tuhan. Teman saya tadi buka warung akhirnya. V udah cerita. Ini kesaksian pribadi. Teman-teman, gue gak pernah tahu talenta gue sampai masa pandemi. Gak kemana-mana. Kelihatan hilang. Tiba-tiba gak keluar. Cuma di rumah. Gak tahu mau ngapain. Di rumah ada gitar. Saya gak bisa main gitar. Saya cuma tahu 2 kunci. C dan G. Tetapi 2,5 tahun masa pandemi. Ini untuk kemuliaan Tuhan. Hanya dari kunci C dan kunci G. Tuhan izinkan saya nulis 10 lagu. Dan semuanya udah di platform online. 10 lagu. Hanya kunci C, kunci G. Kalau saya bawa ke arranger baru dinaikin. Atau diturunin. Cuma modal gitar. Saya nggak bisa bayangin kalau nggak ada masa pandemi. Saya mungkin nggak nulis lagu. Tetapi justru di tengah masa pandemi, di sebuah situasi, kondisi yang saya nggak tahu harus ngapain. Tuhan kasih begitu banyak. Tuhan kasih begitu banyak. Masa pandemi, ingat nggak? Berapa banyak dari kita begitu sangat on untuk penggunaan Zoom. Taruhlah di bulan-bulan apa sih Maret, April, Mei itu. Berapa banyak persekutuan doa tutup karena nggak tahu mau ngapain. Benar nggak? Tapi tiba-tiba Tuhan kasih rahmat. Ada satu media yang kita kenal sebagai Zoom. Wah, begitu banyak berkat Tuhan sediakan lewat Zoom. Hari ini, iya. Tapi coba lu lihat bulan Maret, April, Mei, Juni 2020. Berapa banyak yang langsung boom sama Zoom. Kita pelayanan. Internet kacau, Zoom-nya berantakan. Ada di tempat ini? Ada. Tapi coba lihat, justru di kondisi ini kita semua belajar untuk update knowledge. Pelatihan Zoom di mana-mana, betul?
Akhirnya kita bisa selama 2,5 tahun kita bisa persekutuan doa, bahkan persekutuan doa di mana-mana. Hari Senin sampai Minggu, Senin di sini, Selasa di sini, Minggu di sini. Benar nggak? Teknologi yang Tuhan kasih. Bayangin kalau hari itu, ya Tuhan terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Sera, what happen will be, will be. Aku mau seperti Bunda Maria, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Tuhan bilang, buat apa gua kasih lu talenta, Oneng? Belajar. Ayo belajar Zoom, teman-teman ya. Dari yang nggak tahu apa itu Zoom, sekarang bahkan cewek-cewek bisa operating. Katanya kan ini kerjaannya cowok, benar? Lihat. Oh. Sebelah situ. Janganlah kalah sama keadaan. We need to overcome, we need to update, we need to upgrade our life. Keadaan gak akan pernah berubah, yang harus berubah siapa? Kita. Justru apa? OS yang ada di dalam diri kita harus memberi dampak untuk memberi perubahan apa yang terjadi di luar, teman-teman. Jangan keadaan di luar affected our life. No, justru kita yang harus affected keadaan di luar. Kita yang harus memberi pengaruh untuk keadaan-keadaan yang di luar. Lakukan dengan apa yang kamu bisa. Kamu gak harus menjadi orang nomor satu bangsa ini, tetapi engkau bisa menjadi orang nomor satu di keluargamu, di bisnismu, di pekerjaanmu, di pelayananmu. Dengan kamu belajar untuk mengembangkan semua yang Tuhan taruh dalam diri kita. Di studimu, di kuliahmu, di sekolahmu. Kembangkanlah apa yang Tuhan taruh. Update itu membuat apa yang sudah ada menjadi lebih baik. Upgrade membuat apa yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Jadi jangan pernah puas diri. Kuncinya ada di sebuah kata yang kita kenal sebagai proses. Yang kita kenal sebagai belajar. Jangan pernah berhenti untuk berproses. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena selalu ada hal yang baru yang bisa kita dapatkan. Bisa jadi menu Alafi hari ini ya apa yang kita tahu. Bisa jadi besok dia melakukan sesuatu. Oh semalam firman Tuhan katakan bahwa saya harus mengembangkan talenta saya. Mungkin sapi yang ini saya bisa tambahkan apa gitu. Bisa jadi create new things. Karena memang destiny kita untuk menciptakan hal-hal yang baru, benar nggak? Jangan cuma nyanyi selalu baru setiap hari anugerahmu. Hei, hidup kita juga harus baru kali. Talenta kita juga harus baru. Pemikiran kita juga harus. Ratapan 3, 2, 2, 2, 3. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Selalu baru rahmatnya setiap. Artinya apa? Setiap hari kita harus lebih baik. Setiap hari kita harus update. Setiap hari kita harus upgrade. Ini penting. Ada begitu banyak contoh sekarang di dunia sosial media, reels yang positif ya. Kamu lihat ada begitu banyak kemajuan-kemajuan yang didapat. Tetapi orang yang benar-benar menjadi pionir, wah dia akan begitu banyak diikuti, dia akan begitu banyak menjadi berkat untuk banyak orang. Dan seharusnya engkau dan aku harus lakukan itu. Excellence, sesuatu yang luar biasa, sesungguhnya harus keluar dari gereja. Seharusnya. Karena apa? We worship God of excellence. Kita menyembah Allah yang luar biasa. Setuju nggak? Seharusnya penyembah-penyembah Tuhan yang luar biasa lakukan hal yang luar biasa. Lu nggak cuma lakukan hal yang luar biasa di tempat ini. Firman Tuhan minggu kemarin katakan apa? Yang ikut misa, kamu adalah terang dan. Tapi kalau lihat nih, cewek-cewek yang di tempat ini nih, bukan pelaku firman. Karena kayaknya kalian bukan garam, kalian gula, terlalu manis. Kebanyakan nonton YouTube ya. Ya ini teknik man loh. Ya. Terang tidak ditaruh di bawah. Benar kan Matius katakan itu? Tetapi terang ditaruh di mana? Destiny kita di mana? Choose. You decide your future. Mau ada di bawah, mau ada di atas. Firman Tuhan bilang terang ditaruh di. Artinya apa? Destinimu ada di atas.
destiny kita dengan kuasa Allah, dengan dahsyatnya cinta Tuhan, dengan update dan upgrade OS kita. Tuhan mau bawa kita naik. Amin enggak untuk firman yang katakan kita bukan lagi ekor tapi Tuhan akan jadikan kita kepala? Amin enggak? Alafi bisa jadi kepala loh. Menjadi pemimpin di segmennya dia. Kalau dia bisa operating semua sesuai dengan sistem yang Tuhan mau. Sesuai dengan manual book. Hidup kita juga begitu. Destiny-nya Tuhan, maksudnya Tuhan tuh mau taruh kita untuk menjadi berkat. Bukan menjadi generasi yang biasa-biasa saja. Tetapi untuk naik dan menjadi berkat diperlukan yang namanya proses. Diperlukan yang namanya belajar. Diperlukan yang namanya masalah. Diperlukan yang namanya jatuh bangun. Tetapi bukan soal jatuhnya, tetapi bangunnya. Sebelum bangun perlu jatuh, perlu supaya kita bisa belajar, supaya kita jatuh itu nggak enak ya, jatuh itu sakit ya. So saya nggak mau jatuh, saya harus fight. Saya nggak sendiri, Tuhan beserta dengan kita. Ini penting. Garam itu harus ditaruh di mana? Di wajan, di makanan, harus ditaruh. Kalau garam-garam ngumpul seperti ini namanya apa? Gudang garam. Garam-garam ngumpul, kamu harus ditaruh di tempat di mana engkau harus berada. Kalau kamu punya talenta bernyanyi, puji Tuhan. Bernyanyilah untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini dan juga untuk banyak orang. Jangan, mohon maaf nih ya, gue gak nakut-nakutin sih. Jangan sampai kita nanti ditanya Tuhan, apa yang udah lu buat? Waktu kita face to face sama Tuhan, apa yang udah lu buat? Terus Tuhan bilang, kan lu udah gue kasih talenta ini, kenapa lu gak kembangin? No. Itu tugasnya kita. Supaya nanti waktu kita bertemu muka dengan muka, waktu kita pulang pada Tuhan, Tuhan gue udah jadi penulis. Tuhan gue udah jadi penulis lagu. Tuhan gue udah melayani sebagai seorang worship leader. Tuhan gue udah buka catering. Tuhan gue udah begini. Gue jadi fotografer sukses. Gue jadi desain videografer, bla 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 bla. Fashion designer. Mungkin kita nggak tahu malam hari ini. Tetapi waktu kita menggumuli, tiba-tiba kita temukan, loh kok gue bisa gambar baju bagus ya? Gue dalemin ini. Bukan hal yang rohani kan? Lu gak harus nulis lagu rohani kok. Tapi lu gambar baju, and then lu create, and then lu jual, lu hasilkan cuan, berkat. Diperlukan ini. Ya bukan ini. Hanya orang-orang yang pandai. Apakah saya berhadapan dengan orang-orang yang pandai? Amin. Amin. So, waktu lu keluar dari tempat ini, dari pintu itu, terang Tuhan bercahaya. Ya, waktu kita keluar dari tempat itu, di mana Tuhan taruh kita untuk menjadi garam, disitulah kita menjadi berkat. Supaya kita bisa memberi rasa. Jangan sampai garamnya ini menjadi tawar. Tawar hati karena masalah, tawar hati karena luka batin, tawar hati karena dosa, kita tinggalin. Ingat, itu orang-orang yang di bawah normal. Kita ini generasi abnormal. Di atas rata-rata. Jangan pandang enteng hidupmu. Jangan ketawa bilang, wah abnormal. Benar kita abnormal. Karena kita punya Allah yang luar biasa. We worship God of excellence. Artinya apa? The spirit of excellence ini ada dalam diri kita. Itu yang membuat hidupmu menjadi excellent. Sebenarnya saya rindu pakai kacamata hitam. Apa karena kalian terlalu bercahaya? Saya silau sekali malam hari ini. Ya kalau tepuk tangannya ramean lah. Karena gue kalau cuma 2-3 orang yang tepuk tangan kayak lagi masa lalu gue gitu. Ngocok kartu. Jadi kalau mau tepuk tangan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. The future of the church is us. Masa depan gereja kita. Masa depan bangsa ini kita. Masa depan keluarga kita, ya kita. Bukan orang lain. Masa depan bisnis kita bukan ditentukan oleh orang lain, tetapi oleh diri kita sendiri. So kalau kamu mau melakukan perubahan, mau update iOS, update diri kita. Perubahan dimulai dari diri kita. Perubahan konsep pikiran, perubahan karakter, perubahan cara hidup, perubahan pola pikir, dan perubahan
yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Semalam hari ini teman-teman, gue terlalu percaya niat kita semua adalah upgrading, adalah update. So malam hari ini kita akan minta kuat kuasa Roh Kudus untuk bekerja bebas. Kita minta kuat kuasa Roh Kudus untuk dimaksimalkan kembali. Karena mungkin hari-hari ini kita terlalu cuek. Kita terlalu fokus sama ketakutan, masalah, kekhawatiran kita. Tetapi malam hari ini kita mau berdoa sama-sama. Sekali lagi kita doa sama-sama. Supaya kuasa Allah dinyatakan lebih baik dan lebih sempurna. Wen, tolong bantu. Nanti kita akan saling mendoakan. Ya. So tolong cari partner doa. Wanita dengan wanita, pria dengan pria. Supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Kecuali pasangan suami istri. Boleh. Pacaran nanti dulu. Belum muhrim. Lu ngambil keuntungan aja bro. Saya mendengarkan cerita hatimu. Tapi malam hari ini kau mendoakan yang pria. Minta, saya undang teman-teman kita bangkit berdiri. Nanti waktu kita saling mendoakan, tolong jangan doakan penyembuhan, tolong jangan doakan jodoh, ya. Tolong doakan supaya dia bisa menjadi pribadi yang maksimal lewat talentanya. Ya. Saya yakin kita semua punya karunia, kita semua punya talenta. Nah, tugas teman-teman adalah mendoakan talenta pasangan doamu. Coba cari satu talenta yang engkau merasa engkau paling tajam. Nah, minta temanmu untuk doakan itu. Bro, talenta saya makan. Loh, Max Carlos ngapain kerjaannya? Hah? Ngapain coba? YouTube-nya berapa followersnya? Kerjaannya ngapain? Dapat AdSense nggak? MG Dalenaf, kerjaannya ngapain? Nyicip. AdSense-nya mana? Jadi kalau kamu punya talenta makan, jangan minder. Bisa jadi Tuhan bisa pakai itu untuk mukbang. Saya nggak mau bicara yang terlalu rohani sih. Tapi saya percaya Tuhan juga pakai hal-hal yang mungkin bukan hal rohani untuk menjadi berkat untuk setiap kita. So malam hari ini pikirkan satu talenta, satu hal yang kau merasa paling tajam, termasuk mungkin pelayananmu, kau boleh minta. Saya mau didoakan supaya saya menjadi seorang worship leader yang lebih baik lagi. Nah doakan dia. Tuhan tolong berikan dia hati untuk latihan. Karena suaranya itu Tuhan minta ampun. Bikin umat terluka. Doakan dia supaya dia bertobat dan latihan vokal. Doakan gak apa-apa. Kita semua keluarga. Amin. Tiba-tiba muka kalian jadi gelap begini. Teman-teman, cari partner doamu. Dan bilang sama partner doamu, tolong doakan saya. Karunia yang saya rindukan untuk berkembang, itu. Ya, berarti kita saling berdoa. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwa aku haus akan Engkau. Kami rindu selalu hadirmu Tuhan, Hadirmu di hidupku. memulihkan jiwa aku, hapuskan air mata. Dengan tangan yang terangkat kami mohon mengalirlah ya Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mari mengalir Di tempat ini mari mengalir
Mengalirlah, oh Roh, pulihkan Kawanku. mengalirlah, kuasa Roh Kudus, mari mengalir ya Roh Kudus, jamah umatmu. Roh di hidupku, di Hidupku. Bapa, di dalam nama Tuhan Engkau lihat tangan-tangan kami yang terangkat dalam hadirat. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan taruh di tangan kami. Yang Tuhan nyatakan lewat talenta, potensi, karunia, berkat-berkat yang menghidupi dan kami hidupi dalam hari-hari kehidupan. Kami syukuri untuk rancangan damai sejahtera Tuhan dalam hidup kami. Kami syukuri untuk anugerah-anugerah Tuhan yang tidak pernah ada kata habis-habisnya dalam hidup kami. Dan terutama malam hari ini kami mensyukuri untuk semua hal baik yang Tuhan taruh dalam diri kami. Yang Tuhan berikan untuk menjadi bekal buat kami, untuk kami menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih benar untuk kami boleh menjalani hari-hari kehidupan kami. Tuhan, malam hari ini kami persembahkan hati hidup, potensi, karunia, talenta, cita-cita, harapan masa depan di dalam doa-doa kami. Kami rindu apa yang Tuhan taruh dalam hati kami. Dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami maksimalkan. Kami upgrade. Kami nggak mau jadi generasi-generasi yang downgrade Tuhan. Karena kami tahu dalam diri kami ada roh Allah yang luar biasa. Maka roh Allah yang luar biasa itu yang membuat kami menjadi pribadi di atas rata-rata. Karena roh Tuhan ada di dalam diri kami. Dan roh Tuhan yang akan memampukan kami untuk jadi maksimal. Dan waktu kami melakukan ini kami perlu pertolongan Roh Kudus. Dan waktu kami menjadi maksimal, kami mau persembahkan kemaksimalan kami ini hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan talenta kami, dengan potensi kami nggak mau curi kemuliaan Tuhan. Bahkan dengan apa yang boleh kami punya yang Tuhan berikan, kami mau persembahkan kembali untuk kemuliaan nama. Dengan berkat yang kami terima, kami persembahkan untuk supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Supaya nama Tuhan semakin dipuji. Supaya setiap orang boleh melihat perbuatan Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan kami yang terangkat malam hari ini. Pengurapan-Mu dinyatakan dalam diri kami. Perkenanan-Mu kami mohon nyatakanlah dalam hidup kami. Dan dengan tangan yang Tuhan berkati dan Tuhan urapi, izinkan kami mau mempersembahkan ucapan syukur kami dengan kami mendoakan saudara seiman kami. Sahabat kami di ruangan ini. Supaya dia bisa menjadi maksimal dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam karya hidup. Izinkan doaku boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Untuk saudara seiman, untuk pasangan hidupku, untuk rekan sekerja Allah di persekutuan doa. Maka saat ini kami akan saling mendoakan bersama dengan partner doa kami. Saling bergantian mendoakan. Tanyakan apa yang engkau rindu untuk menjadi maksimal dalam hidup. Tanya dan doakan itu. Silakan cari partner doa. Wanita dengan wanita, pria dengan pria, kecuali pasangan suami istri jika rindu untuk membangun mesbah keluarga di tempat ini, silakan. Saling mendoakan, jangan diam. Doakan partner doa. Silakan teman-teman. Mari jadi berkat dengan talenta doamu malam hari. Bergantian saling mendoakan. Silakan. Tanya, talenta apa yang kau mau aku doakan supaya lebih tajam lagi untuk di-upgrade? Tanya sama partner doa. Silakan. Dua orang saling mendoakan bergantian. Ambil waktu ini untuk saling mendoakan. Jangan malu, jangan takut. Kita bala-bala. Mengalirlah. Mengalir.
Labalabalabalabalabu. Doakan sahabat. Korobosokoroborang. Yarabalabalabalabalabu. Tuhan curahkanlah berkat-Mu atas talenta-talenta anak-anak. Untuk karunia-karunia. Untuk potensi-potensi yang Tuhan taruh dalam diri kami semua. Dengan api Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah talenta yang kami doakan menjadi maksimal. Tuhan bukakan jalan. Bahwa di dalam Engkau selalu ada pengharapan. Di dalam Engkau selalu ada pintu yang terbuka. Di dalam Engkau selalu ada hal-hal yang baru. Jalan-jalan yang baru. Di dalam Tuhan tidak ada stagnasi. Di dalam Tuhan ada hal yang indah yang Tuhan sediakan. Bagian kami meraih janji firman. Bagian kami berusaha. Bagian kami bekerja. Dan kami perlu didoakan oleh saudara seiman kau. Warabasantara. Ilalalala. Gloria, haleluya. Doakan saudaramu. Supaya dia boleh menjadi berkat lebih lagi dengan talenta dan karunia. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah. Mengalirlah, mengalirlah. Pulihkan. Mari yang sudah berdoa, angkat kedua tanganmu, katakan mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari mengalir. Mengalirlah di tempat. Yes, Lord. Di hidupku. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, izinkan anakmu yang jauh dari sempurna ini mengangkat tangan. Hamba berdoa untuk sahabat-sahabatku di tempat ini. Kami yang sangat bersyukur untuk semua talenta. Kami yang bersyukur untuk semua karunia dan potensi. Izinkan aku berdoa dengan kuasa penumpangan tangan. Untuk setiap pribadi-pribadi yang sungguh luar biasa di tempat ini. Tuhan, hamba berdoa. Kiranya berkat perkenanan. Damai sejahtera, kuasa dan rahmat Roh Kudus selalu menyertai anak-anakmu ini. Berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan tercurah atas mereka. Seperti Engkau memberkati hidupku, demikian juga berkat Tuhan dinyatakan. Untuk setiap karya yang mereka lakukan. Untuk setiap studi yang mereka jalankan. Untuk setiap bisnis yang mereka jalankan. Untuk setiap pekerjaan yang mereka jalankan. Untuk setiap pelayanan yang merupakan panggilan dari setiap mereka. Hamba berdoa dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Tambah-tambahkanlah karunia-karunia mereka perlukan. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk menjadi pribadi yang menghasilkan. Untuk menjadi pribadi yang menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati keluarga, Engkau memberkati rumah tangga, Engkau memberkati pelayanan, Engkau memberkati studi, Engkau memberkati kesehatan sahabat-sahabatku ini Tuhan. Dan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup dan kudus. Hikmat, roh takut akan Tuhan, roh pengenalan akan Engkau, dimateraikan di dalam hidup pribadi anak-anakmu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Bagimu segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Sebab kalau Tuhan dan pengantara kami, Allah yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus,
Engkau kami puja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Koselo untuk pewartaannya. Ayo teman-teman, kita mau bilang apa ke Koselo? Thank you Koselo, we love you. Love you. Ya, Kasih dan tepuk cinta kali. oh, cinta. Kasih tepuk Tolong cinta Bunda. level berapa nih? Ya, silakan. Tepuk cinta level 3. Tiga. Oke, semua bangkit berdiri. Kita mau kasih tepuk cinta level 3. Ayo, Cisandra. Kamunya gimana? Oke, tepuk cinta. Cinta. Cinta, cinta, cinta. Oke, boleh. Silakan Kembali duduk, duduk. Kita akan berdoa untuk persembahan. Bapak yang sangat baik dalam hidup kami sangat bersyukur kalau malam hari ini kami bisa mendengarkan sabda-Mu lewat Koselo. Berkatilah kami ya Tuhan, semoga apa yang Koselo wartakan pada malam hari ini kami bisa mengambil semuanya untuk kami renungkan dalam hidup kita dan bisa kami berikan kepada teman-teman di sekitar kami. Dan sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan yang terbaik dalam diri kami. Semoga Engkau selalu menyertai kami, apa yang kami berikan untuk kesatuan persekutuan doa ini. Amin. Oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Akan pernah ku bawa selain yang terbaik yang harum dan sejati di hadapan matamu. Yesus ku terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ya, pengumuman. Ya, inilah comeback stronger yang diadakan dari awal bulan ya. Dari Januari kemarin sampai sekarang udah mulai ke sini tanggal 7 dan kita akan minggu depan akan ada talk show tanggal di 14 Februari di hari Valentine-nya, Kakak. Cuco. Tolong dibawa ya pasangan-pasangannya, gebetan-gebetannya. Yang jomblo gimana? Jomblo. Nggak apa-apa, sini banyak yang jomblo juga kok. Ada dress code gak? Ada pesan sponsor, dress code-nya apa Kak?
Pink. Aduh, cewek banget ya. Iya, iya, iya. Cowok apa? Cowok biru. Oke. Yang cowok biru, yang cewek pink. Ingat ya teman-teman ya. Oke, Ingat jadi ya, nggak ingat. terbatas pada yang jomblo, benar? Nih, tentu Justru saja. ini Siapa ajangnya tahu juga. itu, Ajangnya siapa di sini, tahu. kan? Oke, boleh juga nih kesaksian nih. Cievi dapat jodoh dari PD. Pede dong. Yoi. Nah, ada lagi. Lagi. Ko Yaya dapat jodoh dari PD. Pede juga. Ko Iga, PD. Luar biasa. PD. Luar biasa, PD ya. Datang jangan lupa 14. Nah, minggu depan itu pewartanya yang udah famous ya. Couple paling terfavorit. Terfavorit. Ko Budi dan Ciyose. Dan minggu depan akan ada talk show. Jadi dibikin pertanyaan-pertanyaan dari sekarang. Buat minggu depan ditanyain gitu. Betul, boleh. Kenapa Ya siap kan? jomblo gitu? Boleh. Tanyain. Ini pakarnya nih. Yoi. Di tempat yang sama, jam yang sama. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke. Nah, ini ada misa kaum muda. Jadi yang masing-masing muda-muda ya, yang udah laulu jangan. Ya kayak Ko Johan masih muda, ikutan. Masih muda. Jadi ini ada kontak personnya, nanti dikasih tahu lah ya. Hari Minggu ini Minggu ini ya? Minggu ini tanggal 12 Februari dari jam 5 sore sampai selesai. Ada nongkrong bareng. Tuh, nongkrong bareng, main bareng. Nongkrong bareng, main bareng. Seru, Cocok nggak anak tuh? muda. Yuk. Cocok dong. Oke, Bunda silakan. Bagi jiwa-jiwa yang terpanggil, hatinya bergetar, boleh hubungin kita. Kita kasih semua ladang-ladangnya. Ada acara, digital, pujian nih yang dari tadi di depan. Terus ada care, ada doa, semua ada. Next. Nah, bagi teman-teman yang merasa butuh didoakan, kita ada ya di depan, itu kotak doa, itu bukan kotak sumbangan. Jadi teman-teman semua boleh isi doanya. Kalau nggak mau isi nama nggak apa-apa, tapi doanya aja. Terus dimasukin, nanti kita akan doakan rahasia, tenang aja. Aman terjaga. Oke, ada umat baru di sini. Angkat tangan. Ini wajah-wajahnya sih wajah-wajah yang setia banget nih. Tiap minggu ada terus nih. Ketagihan, gak ada. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang ulang tahun. Siapa yang mau? Cakep. Ada Ci Stefani. Ada Ling Ling. Ada Vivi. Frankie. Selesai. Orang yang ada di sini tapi happy birthday untuk yang berulang tahun. Sekian pengumuman dari kami. Yuk, saya undang-undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Bapak yang sangat baik, kami sangat bersyukur kalau penyertaan-Mu pada hidup kami sangat luar biasa. Dan kami sangat bersyukur kalau Engkau selalu mencurahkan Roh Kudus-Mu di dalam kami masing-masing. Tuhan, sebentar lagi persekutuan doa kami akan selesai. Tetapi kami yakin dan percaya rahmat-Mu selalu tidak berkesudahan. Dan sebentar lagi kami ingin pulang, berkatilah kami, semoga kami bisa pulang dengan selamat sampai dengan rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Karena kita lebih dari pemain. Ayo, mana suaranya untuk memuji nama Tuhan lebih tinggi lagi? Amin. Amin. Karena kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? kita lebih Dari pemenang. haleluya. Haleluya. Diberkati paginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya,
pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Selamat teman-teman, terima kasih Tuhan. See you and God bless you. Foto dulu. Foto dulu. Ayo foto, silakan. Teman, seperti biasa numpuk di tengah, bikin 3 barisan. Karena kita gudang garam. Ayo kita foto gudang garam. Gak pakai? Hai yang di Zoom. Garam sih, jarum. Dapat salam dari Koyuda yang di Kamboja. Yeay. Serahin ke umat deh. Nah nih. Hai semua, mantap. Oke. Nah. Oke, yuk teman-teman semua berkumpul di tengah. Kita mau foto seperti biasa. Bikin 3 baris. 3. Salah selfie. Aku. Ada. Oke. Ya, Koyuda FOMO. Kan di Dukang kau ada, nggak apa-apa. Koyuda mau gaya apa? Gaya apa ya? Em, Ya udah love aja lah, love biasa aja. Ya udah, love yang besar, teman-teman. Love yang besar. Yang besar. Kasih senyum yang terbaik. 1, 2, cangkacang bun. Cheese. Sekali lagi. Love yang paling besar sambil nengok sebelahnya. Cangkacang panjang. Oke, kita video ya. Oke. Ciweni, Ciweni lakukan lagi, sip. Oke, ngomong apa nih kalau video nih Koyuda? Apa ya? Apa? Ngomong apa? Gudang garam, upgrade your future. Oke, siap. Kalau Koiga ngomong gudang garam, semua jawabnya upgrade your future. Oke, semua siap. Latihan dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi yang beneran. Endingnya yang rame ya. Siap, 1, 2, 3, gudang garam. Thank you, gudang garam. See you. Jarum, gudang garam. Oh iya, ada anak jarum di sini kompetitor. Sorry, gudang garam. Kita udah jadi gudang garam. Thank you semua teman-teman, mantap. Thank you semuanya. Thank you Koselo. Coba Yuda bahasa Kamboja. Kenapa tuh si Iga? Nyetrum, kita kesetrum. Kita Rumah cinta. Thank you teman-teman, thank you Koselo, bye-bye semua, have fun.